Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar semuanya? Baik Pak. Baik Pak. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua Pak. Hadir semua ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang mau? Winda, Pak. Ya, Winda, Baik, silakan. Pak. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Winda. Langsung Pak. Sebelum memulai materi, kalian sudah lihat gambar yang di depan kalian? Udah, Pak. Ya Pak. Ya Pak. Coba kalian amati. Apakah gambar tersebut? Apa yang terdapat pada gambar tersebut? Tanah liat, Pak. Kita lihat Pak. Menjadi bukti Pak. Kuci. Coba gambar pertama apa? Ide pokoknya. Tanah liat. Tanah liat. Ya, tanah liat. Ide pokoknya apa? Yang gambar satu. Bahan baku pembuatan gerabah Pak. Ya, Pak. Nah, yang gambar kedua. Tahap Pembuatan gerabahnya Pak. Menggunakan teknik subit. Yang gambar ketiga. tahap finishing dengan gerabah dengan pemberian warna. Nah, pintar semua anak-anak Bapak ya. Ya, Bapak. Ya Pak. Sekarang kita akan membaca cerita pada teks. Apakah kalian melihatnya? Lihat, Bapak. Lihat Bapak. Lihat Pak. Judulnya apa di situ? Gerabah dari Pulau Madura. Sekarang kita akan membacakan cerita tentang gerabah dari Pulau Madura. Bapak akan membacakan paragraf 1 dan setelahnya kalian akan membacakan paragraf kedua sampai paragraf keempat ya. Baik Pak. Ya, Bapak. Oke, Bapak mulai. Gerabah dari Pulau Madura, salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Ya, siapa yang mau melanjutkan paragraf kedua? Selin, Miss Winda, Suci. Saya Pak. Ya, silakan. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Winda. Selanjutnya ada yang membacakan paragraf ketiga? Siapa yang mau?
Coba Selin. Ya, Pak. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Woi. Woi, aku kan pengamat, woi, bukan murid, dak. Coba aku baca Oh tadi. iya. Berarti Winda tidak boleh ikut. Ya itulah makanya. Ulang beda. Ya ulang deh. Ulang baca. Cerita. Iya, Jadi baca ulang dari Yang Dari paragraf baca. kedua. Lanjutkan pada kedua satu suci atau. Oke, kok bisa ngedit ya, Dak? Paragraf kedua udah. Ya. Iya. Siapa yang ingin membacakan paragraf kedua? Selin atau Selin, Tiara? Pak. Ya, silakan. Selin, Pak. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, kadang tidak Sudah, Pak. Terima kasih, Selin. Siapa yang ingin membaca paragraf ketiga? Saya, Pak. Iya, Tiara, silakan Tiara. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Ya, terima kasih Tiara. Paragraf keempat, siapa yang ingin membaca? Suci? Jen? Saya, Pak. Iya, silakan Jen. Gerabah-gerabah yang dikaji di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan tetapi kualitasnya kurang baik. Terima kasih Jen. Terima kasih anak-anak Bapak telah membacakan cerita. Anak-anak Bapak ternyata pintar sekali ya. Sekarang paragraf selanjutnya sampai paragraf terakhir. Silakan anak-anak membaca dalam hati. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Dan sudah membaca, kalian tentukan ide pokok dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Nanti kalian bacakan ke Bapak. Pak.
Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai membacanya? Apakah sudah selesai? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba anak-anak sebutkan ide pokok paragraf yang pertama. Saya, Pak. Coba. Siapa tadi? Tiara. Tiara, Pak. Kacau. Sebentar ya, sebentar. Putih. Ya, silakan Tiara. Ide pokoknya apa? Paragraf 1, ide pokoknya adalah salah satu di antara warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Itu, Pak. Pinter ya Tiara nih. Ada yang menjawab paragraf kedua? Ide pokoknya? Coba Suci. Suci dengar Suci? Ya, Pak. Coba. Jadi ide pokok dari paragraf 2 itu pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Baiklah Suci, terima kasih. Anak-anak pintar. Sekarang coba Selin yang paragraf ketiga. Paragraf ketiga, ide pokoknya, tak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Udah, Pak. Terima kasih Celin, anak Bapak. Selanjutnya paragraf keempat. Ada yang mau? Winda atau Jen? Pak. Jen, Pak. Oh, Jen. Silakan Jen. Ide pokok dari paragraf keempat yaitu gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir yang halus. Terima kasih Jen sudah menjawab ide pokoknya. Bapak. Ternyata anak-anak Bapak pintar semua ya, cantik-cantik. Dan selanjutnya, apakah sudah mengerti tentang ide pokok? Sudah, Bapak. Udah, Pak. Ya, Bapak. Ada yang tidak paham enggak? Kalau tidak ada, Bapak akan menutup pelajaran hari ini. Tidak ada ya? Paham, Pak. Ya, terima kasih anak-anak kesayangan Bapak sudah ikut oh ya. Baiklah anak-anak Bapak, terima kasih atas pelajarannya. Semoga anak-anak Bapak mengerti dan pintar. Semoga menjadi anak-anak kesayangan Mama dan Papa ya. Amin. Ya, Bapak tutup. Sebelum menutup, kita membaca doa masing-masing. Coba
Winda yang memimpin. Coba Selin ada Selin. Sebelum kita menutup pelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.